Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ikhwat wal akhwat, kita melanjutkan kembali materi kita dari kitab Ushul fit Tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sampai pada halaman 50. Kita mau hantam ini ya. Dikit lagi. Pembahasan kali ini adalah tentang al-qasas, kisah-kisah. Atau di sini juga bisa dibaca al-qisas. Apa bedanya al-qasas dengan al-qisas? Jadi ada dua bacaan yang berbeda. Ya, terus saya tunjukkan di sini. Bisa dibaca dua-duanya. Bisa dibaca al-qasas, bisa dibaca al-qisas. Apa bedanya? Al-qasas adalah bentuk masdar dari kata qassa. Masdarnya adalah al-qasas atau al-qas. Bisa dua. Al-qisas adalah jamak dari kata qissah. Qissah, ya, yaitu kisah. Jadi kalau yang di atas al-qasas ini pekerjaannya, perbuatannya, sedangkan al-qisas adalah jamak dari kisah, semacam hasilnya. Jadi kita bilang ini perbuatan mengkisahkan sesuatu, sedangkan al-qisas adalah artinya kisah-kisah. Jadi tidak ada yang salah. Mau sebut bacanya qasas, mau dibaca qisas juga benar. Karena terkadang ada orang ribut ini, bacanya yang benar Qasasul Anbiya, punyanya Ibnu Katsir itu ya kitabnya. Enggak, ini yang benar Qisasul Anbiya. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Jelas ya? Jadi qasas dengan qisas berbeda secara makna, tetapi maksudnya kira-kira sama. Al-qasas wal qassu. Nah, berarti di sini dimaksud bukan qisas tapi qasas karena digandeng dengan al-qassu. Lughatan secara bahasa ini pakai bentuk masdar dari kata qassa, kata kerjanya, ya. Yang dimaksud adalah tatabbu'ul athar. Tatabbu'ul athar. Menelusuri jejak. Arti sebenarnya menelusuri jejak atau peninggalan. Jadi kalau di kitab tafsir Ibnu Ashur beliau menjelaskan yang dimaksud dengan bahasa Arab dari kata qas atau qasas itu sebenarnya adalah mengikuti jejak peninggalan. Kemudian orang tadi akan menceritakan berdasarkan apa yang diketahui dari hasil penelusurannya. Itu arti sebenarnya. Kemudian dipakailah kemudian menjadi hal yang sifatnya mengisahkan sesuatu. Karena dalam bahasa Arab, kisah juga ada bahasa Arab yang lain yaitu hikayah. Kisah dengan hikayah. Asal muasal kisah dari menelusuri jejak tadi. Orang tadi mengikuti peninggalan-peninggalan yang ada, kemudian dia menceritakan. Ini arti dari kisah. Wafil istilah, adapun secara istilah yang dimaksud di sini adalah ya berkaitan dengan materi kita kali ini. Atau istilah yang biasa dikenal oleh manusia sekarang, al-akhbaru an qadiyatin al-akhbaru an qadiyatin dzati marahila yatba'u ba'daha ba'dan. Semoga tidak terlalu cepat saya kalau membaca teksnya ya bagi yang mengharokati. Kalau terlalu cepat eh, kayaknya nggak cepat sih sudah. Itu sudah normal ya. Jadi yang memegang kitabnya bisa langsung diharokati. Berita-berita. Jadi secara istilah kisah adalah al-qasas itu adalah berita-berita tentang suatu qadiyah. Qadiyah itu peristiwa ya. Berarti kan di sini peristiwa dzati marahil yang memiliki fase. Ada beberapa fase tingkatan-tingkatan yatba'u ba'daha ba'dan berkesinambungan. Satu fase dengan yang lain ngikutin. Maksudnya nyambung.
Nah, ini adalah secara istilah. Sehingga apabila ada sebuah berita mengisahkan suatu peristiwa tapi tidak ada fasenya. Nggak ada fase habis A, terus B, terus C, nggak ada kayak gitu. Dan tidak berkesinambungan, maka bukan kisah. Jadi ada orang ngasih tahu berita, oh di sini ada kejadian kebakaran, titik. Itu bukan kisah, itu hanya berita. Tetapi kisah, dia ada fasenya. Fase A, tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan. Itu namanya marahil, jamak dari marhalah. Kemudian, wa qasasul Qur'an asdaqul qasas. Dan kisah-kisah Al-Quran itu adalah yang paling benar. Asdaq. Asdaqul qasas. Kisah apapun yang dikarang oleh manusia, apapun itu bentuk kisahnya, jauh di bawah tingkat kebenaran Al-Quran. Asdaqul qasas. Kisah yang paling benar. Kenapa seperti itu? Berdasarkan firman Allah, surat An-Nisa ayat 87, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dan siapa? Tantangan di sini sekaligus menunjukkan tidak ada siapa yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah. Haditsan di situ tamyiznya. Jadi jelas sekali kisah yang di Al-Qur'an tidak berbohong. Itu yang paling utama. Karena di zaman sekarang banyak kisah-kisah yang isinya bohong. Berbeda dengan kisah-kisah Al-Qur'an, semuanya dibangun di atas fakta, kenyataan. Wadzalika litamami mutabaqatiha lil waqi'. Ini dikarenakan sempurnanya mutabaqah. Mutabaqah itu kecocokan. Kecocokan kisah-kisah Al-Qur'an dengan kenyataan waqi' itu sempurna. Maka kisah-kisah Al-Qur'an memiliki predikat kisah yang paling benar. Ya. Sebab di zaman sekarang banyak cerita-cerita yang ngarang-ngarang sendiri orang-orangnya ya. Dan itu dari segi kebenarannya saja sudah tidak benar yang di zaman kita sekarang. Kemudian tadi ada yang bertanya di sini, saya bacakan, untuk file PDF kitabnya ada pernah dibagikan oleh admin beberapa kali. Kalau misalnya baru bergabung di grup, tunggu aja nanti insya Allah akan dibagikan adminnya. Dan kita pesan ya, yang di grup WhatsApp agar tidak share link apapun. Link apapun, jangan. Admin yang berhak meng-share link. Membagikan apapun link, artikel, broadcast, dilarang sama sekali. Ketika ada yang share, maka langsung dimatikan chatnya. Jelas ya di sini ya. Beberapa kali ada yang share link phishing, penipuan. Ada beberapa kali juga share macam-macam. Jadi kita tidak menginginkan hal itu. Cukup grup itu sebagai media saling berkomunikasi saja. Kemudian predikat Al-Quran yang lain adalah ahsanul qasas. Sebaik-baik kisah. Paling benar secara kenyataan dan paling bagus. Paling bagus secara apa? Kalau tadi paling benar secara kenyataan dibandingkan dengan fakta di lapangan. Ahsanul qasas di dalam surat Yusuf disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu, mengisahkan kepadamu ahsanal qasas. Sebaik-baik pengisahan. Tadi kita sudah jelaskan, qasas kalau qafnya pakai fathah itu adalah masdar dari kata qassa, yaitu perbuatannya. Ini arti sebenarnya. Tetapi di dalam bahasa Arab, masdar itu bisa bermakna maf'ul. Ya, banyak sekali dalam bahasa Arab, masdar bisa bermakna maf'ul. Maka qasas di sini memiliki dua penafsiran berdasarkan bahasa Arab tersebut. Ini disampaikan oleh Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya dan disampaikan juga oleh Al-Baghawi secara penyebutan pendapat. Jadi qasas di sini tadi kita sebutkan. Oh, sebentar ada gangguan sinyal. Saya presentasi lagi. Jadi qasas di sini memiliki dua penafsiran. Berdasarkan bahasa Arab yang tadi kita jelaskan, qasas bermakna masdar. Ya, qasas adalah masdar. Dan masdar bisa bermakna perbuatannya.
Dan masdar bisa bermakna hasilnya, alias isim maf'ul. Bisa bermakna untuk fi'ilnya, bisa bermakna untuk isim maf'ulnya, bagi yang sudah belajar bahasa Arab. Maka yang dimaksud adalah sebaik-baik, kalau perbuatan sebaik-baik pengisahan. Ini disebutkan oleh Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya dan dijelaskan secara rinci secara bahasa oleh Ibnu Asyur. Kami mengisahkan kepadamu Muhammad dengan sebaik-baik tata cara pengisahan. Caranya. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua dilihat dari makna masdar itu bermakna maf'ul, alias hasil dari kisahnya. Hasil dari perbuatannya adalah kisah. Maka dia adalah ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Sehingga penafsiran yang kedua itu menyebut bahwasanya kisah yang disebutkan di sini, yaitu kisah Nabi Yusuf, adalah sebaik-baik kisah. Bagaimana tidak menjadi sebaik-baik kisah? Ya, kisah Nabi Yusuf itu tadi saya sempat menemukan tulisan seorang syekh yang sangat bagus mengumpulkan di antara kuatnya Nabi Yusuf dalam menghadapi cobaan, beliau dipisahkan dari ayahnya ketika kecil, dilempar ke dalam sumur, dijual di pasar. Kemudian beliau dituduh berzina dengan tuannya sendiri. Kemudian digoda oleh para wanita, kemudian dipenjara bertahun-tahun. Udah dipenjara, temennya yang dipenjara yang dibantu malah lupa dengan dirinya. Dipenjara lagi lebih lama lagi, padahal seharusnya keluar lebih cepat. Kemudian masih dituduh mencuri. Wah, luar biasa perjuangan Nabi Yusuf dalam menghadapi cobaan. Maka disebut di dalam Al-Quran ahsanal qasas, yang menghadapi cobaan demikian rupa itu masih kemudian beliau bisa bilang kepada saudara-saudaranya, tidak ada balas dendam kepada kalian hari ini. Tidak membalas sama sekali Nabi Yusuf atas perbuatan saudara-saudaranya. Ini adalah disebut oleh Al-Quran sebagai ahsanal qasas menurut penafsiran yang kedua. Jelas ya? Tadi sudah kita jelaskan, dua-duanya memiliki kekuatan dari segi bahasa Arab. Dua penafsiran tersebut. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran ini. Disebut dengan ahsanal qasas, Al-Quran secara umum sebaik-baik kisah, lishtimaliha ala a'la darajatil kamal fil balaghati wa jalalil ma'na. Karena Al-Quran mengandung tingkatan tertinggi yang paling sempurna dari segi balaghah. Balaghah adalah sebuah nilai di dalam bahasa Arab untuk mengukur sesuatu tadi sampai atau tidak ke dalam para penikmatnya. Jadi para pendengar dan pembacanya Al-Quran, sampai atau tidaknya itu disebut dengan balaghah. Jadi orang ada ngomong nih ya, orang ngomong, ada orang mendengarkan. Nah, sampainya ucapan tadi ke dalam hati masing-masing orang, itu namanya nilai balaghah. Biasa disebut dengan nilai sastra atau retorika, tetapi balaghah lebih tinggi dari itu. Tidak sekedar sastra atau retorika. Wa jalalil ma'na, dan makna yang disampaikan oleh Al-Quran juga memiliki kemuliaan. Seringkali bahasa Al-Quran lebih lembut. Tidak mengungkap sesuatu dengan vulgar. Makanya dalam Al-Quran menggambarkan jima banyak disebut dengan menyentuh. Banyak di dalam Al-Quran penyebutan jima dengan menyentuh. Hanya menyentuh. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ini diantara keunggulan Al-Quran dari segi cara penyampaiannya. Dan balaghah itu dampak di dalam hati. Efek yang diberikan oleh sebuah karya sastra. Wa anfa'ul qasas. Jadi predikat yang ketiga Al-Quran juga disebut dengan anfa'ul qasas. Kisah yang paling bermanfaat. Kisah yang paling bermanfaat. Dari mana dalilnya ini? Di dalam surat Yusuf ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab." Sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran. Khusus liulil albab, kemarin kita jelaskan ya, al-albab artinya al-uqul, akal. Khusus pelajaran ini hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang berakal. Yang tidak berakal akan sulit mencernanya. Sampai seperti itu bahasa Al-Quran. وَذَلِكَ لِقُوَّةِ تَأْثِيرِهَا. Ini dikarenakan kekuatan
efek yang diberikan oleh Al-Quran fi islahil qulub dalam memperbaiki hati, wal a'mal memperbaiki amal perbuatan, wal akhlak moral. Kemudian dilanjutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hiya thalathatu aqsam. Ada 3 jenis cerita atau kisah di dalam Al-Quran. Ya, ada 3 bagian kisah di dalam Al-Quran. Pertama, qismun 'anil anbiya'i war rusul. Kisah tentang para nabi dan rasul. Wa ma jara lahum ma'al mu'minina bihim wal kafirin. Dan apapun yang terjadi bersama mereka pada para nabi dan rasul tadi, bersama orang-orang yang percaya pada mereka dan yang tidak percaya. Ini pertama, kisah para nabi dan rasul. Dan kisah para nabi dan rasul ini sebagiannya disebutkan di Al-Quran, sebagian lain tidak disebutkan siapanya. Ya, jadi di dalam Al-Quran disebutkan ya, rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang kami kisahkan dan ada rasul yang tidak kami kisahkan. Sebab semua kaum, semua bangsa diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Sudah diutus kepada mereka para rasul. Semuanya. Tidak ada yang ditinggalkan. Kemudian, yang kedua, qismun an afradin wa tawaif. Selain kisah untuk para nabi, kemudian kisah untuk orang-orang tertentu. Afrad itu orang, pribadi-pribadi. Wa tawaif kelompok. Jara lahum ma fihi ibratun fanaqalahu Allah Ta'ala anhum. Sebab terjadi di dalam mereka kisah yang memiliki pelajaran yang Allah kemudian nukil. Kisahkan di dalam Al-Quran. Kisah Maryam, seperti kisahnya Maryam. Atau disebut biasanya Bunda Maria. Kisah Maryam. Wa Luqman, kisahnya Luqman. Walladhi marra ala qaryatin wahiya khawiyatun ala urushiha. Kisah orang yang melalui sebuah kampung yang hancur, ya, yang sudah hancur. Di atas puing-puingnya. Jadi ada kisah ini, beberapa membawakan ini kepada riwayat Israiliyat, yaitu yang dimaksud adalah nabi yang dipercaya oleh Bani Israel, yaitu Nabi Uzair. Kalau di bahasa sekarang biasa disebut Ezra. Ini menurut penafsiran. Dari merujuk pada riwayat Israiliyat. Ntar kita bahas Israiliyat secara khusus di episode selanjutnya insyaallah. Wa Dzulqarnain, kisahnya Dzulqarnain. Ingat, Dzulqarnain itu bukan nama ya. Banyak orang salah sangka, Dzulqarnain bukan nama. Dzulqarnain adalah gelar, julukan. Namanya tidak diketahui siapa. Dan memang seperti itu, Al-Quran tidak menyebut nama karena fokus kepada apa hikmah di balik kisah tersebut. Bukan menentukan siapanya, orangnya. Apalagi kalau orangnya tersebut diperselisihkan siapa, maka Al-Quran tidak menyebut namanya di situ. Seperti kisahnya Ashabul Kahfi ya. Para penghuni goa, orang-orang Yahudi berdebat berapa jumlahnya. Berapa jumlahnya para penduduk Ashabul Kahfi ini. Orang-orangnya itu berapa? Debat. Padahal inti poin ceritanya bukan jumlahnya. Mau berapapun jumlahnya, yang penting diambil adalah pelajarannya. Makanya Al-Quran menegaskan, tidak menyebutkan di situ berapa jumlahnya. Karena itu bukan poin yang paling penting di situ. Nggak ada urusan mau jumlahnya berapa. Yang paling penting adalah nilai dan pesan yang dibawakan. Begitu juga Dzulqarnain, tidak disebut namanya. Begitu juga Fir'aun. Banyak orang nyangka Fir'aun itu nama. Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu gelar. Yang biasa sekarang disebut Faraoh ya. Fir'aun itu gelar. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Itu gelar. Ini banyak yang salah sangka, tidak memahami secara maksudnya. Wa Qarun. Qarun ini nama. Qarun adalah orang yang kaya, sangat kaya di masa Nabi Musa. Bahkan kunci-kunci perbendaharaannya, gudang hartanya, itu kunci-kuncinya saja dibawa oleh sekian jumlah orang. Kuncinya doang, dibawa sekian jumlah orang. Beberapa penafsiran, sampai ada 7 penafsiran. Di masalah berapa orang yang membawa kuncinya Qarun. Kemudian wa ashabil fil, dan kisahnya para pasukan gajah.
Wa ashabil ukhdud, kisahnya para orang-orang yang disiksa di Ukhdud. Ukhdud itu jamak dari khat, yaitu parit. Kita sebut biasanya dalam bahasa kita parit ya. Lubang yang dalam atau memanjang. Di mana orang-orang yang beriman ketika itu dilempar ke dalam lubang-lubang tersebut dan dibakar. Sedangkan orang-orang kafir di sekelilingnya menonton, tertawa-tertawa, senang, menyiksa orang-orang yang beriman. Ini kisah dulu di daerah, banyak penafsiran dalam masalah ini, tetapi yang kisah yang paling kuat atau bisa disebut yang paling terkenal adalah daerah Ukhdud sekarang ini ada di daerah Najran, di Arab Saudi Selatan dekat Yaman. Di mana di situ dulu tinggal kaum Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan kaum Nasrani, diingat baik-baik ya, kaum Nasrani bukan semuanya orang kafir. Kaum Nasrani di masa lalu ya, ingat ini. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, merekalah yang memegang keimanan. Karena mereka adalah pengikutnya Nabi Isa. Sebagian mereka menyimpang, betul. Sebagian lagi tetap di atas keimanan tauhid. Mereka tidak menyembah Nabi Isa. Maka orang-orang Nasrani yang ada di daerah Najran tersebut yang dihukum mati, dibakar di dalam parit, adalah orang-orang yang memegang tauhid. Jadi orang Nasrani nggak semuanya, ini salah paham juga banyak ya. Disangka orang Nasrani semuanya berarti sesat. Padahal orang Nasrani di masa lalu yang mengikuti langkah-langkah Nabi Isa semuanya adalah para pemegang tauhid yang memegang ajaran agama yang benar sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Wa ghairi dzalik, dan kisah-kisah yang lain banyak. Masih banyak kisah-kisah ini yang tidak disampaikan di tengah masyarakat, untuk anak-anak juga. Malah kisah-kisahnya yang banyak kita temukan ngarang sendiri, kisah nabinya pun ngarang sendiri, nggak pakai kisahnya Al-Quran. Ini yang sangat disayangkan. Banyak kisah-kisah kita temukan di toko-toko buku ya, kisahnya ngarang sendiri. Malah kisahnya di Al-Quran nggak diceritakan. Ini yang sangat disayangkan. Apalagi ya di hal-hal berikut ini tadi, terutama ya, banyak hal-hal yang masih salah persepsi tentang kisah Dzulqarnain. Sibuk memikirkan siapa Dzulqarnain. Oh, ini adalah Alexander the Great. Oh, ini adalah orang ini. Oh, ini adalah, ribut menentukan siapa orangnya. Tidak sibuk mencari apa hikmah yang banyak di balik cerita. Ini malah mengikuti langkah-langkah kaum Yahudi yang tadi kita ceritakan ya. Sibuk memikirkan berapa jumlah Ashabul Kahfi ini. Sibuk memikirkan jumlahnya. Ceritanya enggak diambil pelajaran. Kita lanjut. Wa qismun, yang ketiga adalah an hawadits. Kisah dalam Al-Quran yang ketiga adalah kisah tentang peristiwa-peristiwa, wa aqwam, dan kisah para kaum yang hidup di masa Nabi. Wa aqwamin fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk yang ketiga ini khusus kejadian di masa Nabi. Seperti kisah Ghazwati Badar, perang Badar, wa Uhud, perang Uhud, wal Ahzab, perang Khandaq, disebut juga dengan perang Al-Ahzab karena ketika itu banyak golongan-golongan bersatu padu melawan Madinah. Wa Bani Quraidah, dan kisah perangnya Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah kaum Yahudi yang tinggal di Madinah karena mereka, jadi kaum Yahudi di masa lalu itu percaya akan datang nabi terakhir di Yathrib di Madinah. Maka mereka tinggal di Madinah. Ketika datang nabinya, ternyata bukan orang Yahudi, bukan keturunan, ternyata orang Arab, gak mau mereka beriman. Ini diantaranya Bani Quraidah. Wa Bani Nadir juga. Bani Nadir adalah yang tinggal, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada kisah-kisahnya di Al-Quran disebutkan ya. Wa Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha watara zawajnakaha. Kisah Zaid bin Harithah ini adalah Zaid, anak angkat Rasul SAW. Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasul SAW, sehingga sering disebut dengan Zaid bin Muhammad. Beliau menikah dengan Zainab binti Jahsh. Dan Zainab binti Jahsh ini, ya kalau nggak salah namanya Zainab binti Jahsh ya, kalau salah mohon dikoreksi. Zainab ini kemudian diceraikan oleh Zaid untuk kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Disebut di dalam Al-Quran Zaid bin Harithah wa Abi Lahab. Jadi di dalam Al-Quran hanya dua nama yang hidup di masa Rasul yang disebutkan di Al-Quran, yaitu Zaid dan Abu Lahab. Zaid disebut dengan pujian, bahwasanya Allah memberikan nikmat baginya. Dipuji di dalam ayat tersebut yang tadi kita singgung.
Sedangkan Abu Lahab dihina. Jadi hanya 2 orang ini yang disebut namanya, sedangkan sahabat-sahabat yang lain tidak disebut namanya. Hanya disinggung siapa yang dimaksud. Hanya Abu Bakar disebut di dalam yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, di dalam ayat tersebut. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu kisah ketika berhijrah ya. Yang dimaksud adalah Abu Bakar, sepakat semua ulama. Tapi nggak disebut namanya. Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat yang disebut namanya. Abu Lahab juga satu-satunya orang musyrik yang disebut namanya di masa Rasul. Baik. Ini masing-masing bisa Anda kaji sendiri. Semua ini adalah isyarat yang diberikan oleh pengarang supaya antum menggali sendiri. Banyak loh kisah-kisah di Al-Quran yang masih perlu dikaji. Dilihat penafsirannya, dilihat sabab nuzulnya dan seterusnya. Walil qasasi fil Qur'ani hikamun kathiratun azimatun. Kisah-kisah di dalam Al-Quran memiliki banyak hikmah. Hikmah berarti faedah atau manfaat. Kalau zaman sekarang biasa disebut apa? Benefit gitu ya. Anak sekarang mikirnya benefit. Ini ada cuannya nggak buat saya? Ada duitnya nggak? Ingat, cuannya akhirat itu nggak bisa dihitung dengan cuannya dunia. Jadi kalau kita mikirnya, oh ini cuan, mikirnya cuannya dunia terus otaknya. Padahal cuannya akhirat tidak bisa dihitung dengan dunia. Makanya pahalanya orang sholat 2 rakaat sunnah subuh itu sebanding dengan dunia dan seisinya. Sampai seperti itu bayangannya. Jadi cuannya dunia jangan ditandingkan dengan cuannya akhirat. Orang sibuk nyari benefit dunia. Maka di sini Al-Quran memiliki kisah-kisah yang punya banyak benefit buat Anda. Ya, dan semua ini gratis Anda ambil. Bayanu hikmatillahi ta'ala. Yang pertama, menjelaskan hikmah Allah Ta'ala fima tadammanathu hadhil qissah. Ada hikmah yang Allah maksudkan dari balik kisah-kisah ini. Jadi yang pertama itu ya. Menjelaskan hikmah Allah. Apa maksudnya? Kenapa Allah menceritakan kisah ini? Ini yang pertama. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar. Dan telah datang kepada mereka berita-berita yang di dalamnya ada musdajar. Musdajar adalah dari kata izdajara yang artinya naha, melarang. Di dalamnya ada larangan. Hikmatun balighatun. Dia adalah hikmah. Hikmah itu bijak. Balighah, sempurna, tinggi. Sampai fama tughnin nudhur. Lalu lantas fa ini menunjukkan kelanjutan. Ya. Maksudnya adalah lantas apa atau kenapa kok tidak bermanfaat an-nudhur, orang-orang yang memberi peringatan, jamak dari nadhir. Ma di sini bisa 2, bisa istifhamiyah, bisa nafiyah. Oke, maksudnya apa ya? Pokoknya intinya adalah ma di sini bisa bertanya, bisa dimaksud adalah menolak. Jadi sama-sama maksudnya di situ adalah tidak berguna orang-orang yang memberikan peringatan. Kenapa kok masih nggak berguna orang-orang yang memberikan peringatan? Padahal di Al-Quran jelas di dalamnya ada larangan-larangan yang memiliki kebijakan yang tinggi dari kisah-kisah yang disampaikan. Yang kedua, bayanu adlihi ta'ala, yang dijelaskan berikutnya selain hikmahnya Allah. Jadi Allah itu memiliki hikmah di balik segala sesuatu, dan Allah juga memiliki keadilan dengan menghukum orang-orang yang berbuat pendustaan terhadap Al-Quran, yang mendustakan firman Allah, yang mendustakan para nabi, orang-orang yang kafir. Di sini Allah tegakkan keadilannya. Jadi selalu ya, di semua kejadian apapun tersebut pasti mengandung hikmahnya Allah dan mengandung keadilannya Allah. Jadi tidak lagi pertanyaan orang-orang yang biasa bilang, loh kenapa Allah menciptakan neraka kalau ternyata cuma untuk menyiksa hambanya. Neraka diciptakan sebagai wujud keadilan Tuhan. Karena kalau tidak ada neraka, berarti Tuhan tidak adil. Dan Tuhan tidak adil adalah mustahil, tidak mungkin. Jadi mengatakan bahwasanya neraka adalah bentuk kezaliman, salah. Karena neraka kalau dihapus berarti Allah tidak adil. Tuhan tidak adil, itu tidak mungkin, berarti bukan Tuhan. Jelas ya? Nah di sini menunjukkan keadilannya Allah dengan menghukum orang-orang yang mendustakan. Berdasarkan firman Allah, wa ma dhalamnahum. Lihat.
langsung dibalas oleh Allah di sini. Mereka yang bilang bahwasanya Allah menzalimi hambanya dengan menciptakan neraka, dibalas di sini. Dibalas oleh Allah apa? Wa ma zalamnahum. Kami tidak menzalimi mereka. Allah tidak menzalimi mereka yang disiksa. Walakin zalamu anfusahum. Tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang berbuat itu sendiri. Mereka sudah diberi peringatan. Mereka sendiri yang menjerumuskan diri mereka pada siksaan tersebut. Fama aghnat anhum alihatuhum. Tidak berguna bagi mereka sesembahan-sesembahan mereka. Allati yad'una min dunillah. Yang mereka memohon kepada sesembahan tersebut dari sisi lain Allah. Min syai'in. Dari segala sesuatu apapun nggak fungsi. Yang menyembah dewa-dewa. Yang menyembah selain Allah, semua itu tadi tidak fungsi sama sekali bagi mereka. Lamma jaa amru rabbik, ketika datang siksaan Tuhanmu. Amr di sini dimaksud adalah siksaan. Yaitu dalam kisah-kisah Al-Qur'an kita lihat bagaimana kaum-kaum terdahulu disiksa langsung. Ada yang diazab dengan gempa, ada yang diazab dengan suara, ada yang diazab dengan dibalik, macam-macam ya. Azab yang menimpa pada mereka. Ketika azab tersebut datang, sesembahan mereka, berhala mereka nggak bisa nahan. Nggak bisa menahan semua siksaan Allah sama sekali. Nggak fungsi, nggak guna. Itu ya. Ini menunjukkan keadilannya Allah. Yang ketiga, kisah-kisah dalam Al-Quran berfungsi sebagai bayanu fadlihi, menjelaskan keutamaan Allah bimathubatil mu'minin, dalam menaikkan derajat atau memberi ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini menunjukkan keutamaan. Kenapa kok disebut keutamaan? Ini penting ya. Karena ganjaran itu biasanya setimpal. Contoh ya. Saya naik ojek. Saya naik ojek online, betul ya? Perjalanan dari sini misalnya ya 1 kilometer atau 10 kilometer. Bayarnya harus setimpal ya. Harus pas. Perjalanannya segitu, ada tarifnya. Tarifnya segini, pas. Allah memberi ganjaran tidak main pas. Allah selalu memberi ganjaran berkali-kali lipat dengan yang tidak bisa kita ukur. Ini makanya disebut keutamaan. Karena keutamaan itu lebih. Kalau Anda transaksi dengan manusia, transaksinya itu pas. Jarang ada manusia mau ngelebihin ya. Ngelebihin pun nggak nyampe 100%. Lebihnya paling 20%, 30%. Kalau Allah yang mengganjar, berkali-kali lipat. Ini makanya disebut fadl, keutamaan. Lebih. Ya. Di dalam firman Allah Ta'ala, dalam surat Al-Qamar, ayat 34-35, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, illa ala Lut, kecuali keluarganya Lut. Kecuali keluarganya Lut. Najjainahum bisahar. Kami selamatkan mereka di waktu sahur. Itu pagi ya, sebelum terbitnya fajar. Ni'matan, sebagai kenikmatan. Min indina, dari sisi kami. Kadzalika najzi man syakar. Begitu pula kami membalas siapapun yang bersyukur. Bukan hanya berlaku pada kaum Lut. Tetapi siapapun yang bersyukur di sini akan diselamatkan dari azab dan siksaan apapun. Sehingga bisa diambil kesimpulan dari ayat barusan, bahwa siapapun orang yang mewujudkan syukur dengan lisan, hati, dan perbuatan, tiga ini ya, syukur itu ada 3 wujud. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan badan. 3 bentuk syukur ini diwujudkan, maka akan Allah jaga dia dari musibah dan azab apapun. Ini sudah seperti disebutkan. Kadzalika, begitu juga. Bukan hanya berlaku pada keluarga Lut yang diselamatkan dari siksaan yang dibalik. Kaumnya dibalik, dari atas diangkat, dari bawah diangkat ke atas, terus negaranya itu dibalik ke bawah sambil dilempari bebatuan. Setiap batu sudah tertuju ada nama orangnya masing-masing. Itu adalah siksaan kaum Lut. Dan mereka keluarga Nabi Lut diselamatkan. Begitu juga siapapun yang bersyukur akan Allah selamatkan dari azab apapun. Yang keempat, fungsi daripada kisah-kisah Al-Quran adalah tasliyatun Nabi, menghibur Nabi. Amma asabahu minal mukadzibin, dari apapun yang ditimpakan oleh orang-orang yang mendustakan Nabi. Orang-orang yang gak percaya pada Nabi, sampai sekarang masih ada. Maka di sini ada hiburan.
Bukan hanya bagi Nabi Muhammad, tetapi bagi orang-orang mukmin juga. Gimana maksudnya hiburan? Nabi ketika menghadapi cobaan tersebut, pasti ada rasa sedih dalam hatinya. Maka Allah turunkan kisah-kisah tersebut, memberitahu, oh ini loh kamu nggak sendirian. Nabi-nabi terdahulu juga mengalami yang kamu alami. Dikisahkanlah kisah Nabi Ibrahim, dikisahkanlah kisah Nabi Nuh, dikisahkanlah kisah nabi-nabi yang lain semuanya. Nabi Muhammad mendapatkan, oh sama yang saya hadapi dengan yang mereka hadapi. Dan itu beragam, bukan hanya satu model ceritanya. Wa iyyukadzibuka dalam surat Fatir dijelaskan, apabila mereka mendustakan engkau, faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, sungguh telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka, ja'adhum rusuluhum bil bayyinat. Sebelum kamu Muhammad, orang-orang dulu juga mendustakan rasul-rasul mereka. Rasul-rasul mereka mendatangkan bayyinat. Bayyinat di sini adalah sesuatu yang jelas, yang menjelaskan. Maksudnya adalah mukjizat-mukjizat atau ayat-ayat. Termasuk di dalamnya ayat-ayat, firman-firman. Wabiz zubur. Mereka juga datang membawa zubur. Zubur adalah jamak dari kata zabur. Zabur secara bahasa Arab dari kata zabara yang artinya habasa atau zajara, yaitu mengurung atau melarang. Itu arti sebenarnya. Zabur karena dia mengandung hukum yang melarang atau mengurung. Itu di antara maknanya ya. Maka Zubur di sini yang dimaksud adalah kutub, kitab-kitab. Bisa juga yang dimaksud adalah Zabur secara khusus yang biasa dikenal untuk Nabi Daud. Tetapi juga penafsirannya secara umum Zubur secara bahasa adalah kitab-kitab apapun. Wabil kitabil munir, mereka juga datang membawa kitab yang memberi cahaya. Tsumma akhadtul ladzina kafaru fakaifa kana nakir. Kemudian aku siksa, ya, kemudian aku siksa mereka, orang-orang yang tidak percaya, maka bagaimana akibat kemungkaran atau kemurkaan? Fakaifa kana nakir. Bagaimana akibat mereka semua itu yang mereka dapatkan? Ini adalah hiburan dari Allah kepada nabinya. Dengan kisah-kisah seperti ini. Ya, bahasa sederhananya kayak gini ya. Ketika Anda punya bisnis, betul ya? Anda punya bisnis. Terus Anda menghadapi cobaan dalam bisnis. Biasanya orang yang terjun di bisnis ini suka nonton video-video orang yang bisnis juga. Atau kisah-kisah mereka yang bisnis yang kemudian mereka itu ngadepin musibah yang banyak dan mereka kemudian sukses. Oh, saya nonton ada pebisnis, dia sampai bangkrut sekian miliar, dia sampai gini. Sekarang sukses sekian miliar. Senanglah Anda, oh ya nanti saya kayak gitu juga. Sekarang saya hadapi musibah. Itu yang Anda hadapi bisa menghibur kisah-kisah tersebut. Apalagi perjuangan orang yang perhitungannya bukan bisnis dunia. Yaitu para nabi dan para pendai. Orang-orang yang terjun berdakwah, cara menghibur dirinya adalah melihat kisah-kisah para nabi terdahulu. Oh, saya nggak sendirian. Ketika ada orang melempari dia, ada orang menyerang dia, ada orang mengirim santet, mengirim sihir ke dia, dia tetap teguh dengan dakwahnya, nggak takut. Karena dia tahu para nabi juga menghadapi serangan-serangan semacam. Yang kelima, targhibul mu'minin. Memotivasi orang-orang beriman fil iman untuk terus beriman. Bitsabati alaihi, untuk terus teguh di atas iman. Wal isdiyadi minhu, untuk bertambah keimanannya. Idza alimu najatal mu'minin as-sabiqin, karena mereka tahu bagaimana orang-orang mukmin terdahulu selamat. Wantisari man umiru bil jihad, dan kemenangan siapapun yang dulu pernah diperintahkan untuk berjihad. Kita lihat kisahnya misalnya ya, kisahnya Talut di dalam Al-Quran. Di akhir surat Al-Baqarah ya, di akhir surat Al-Baqarah bisa dilihat di situ. Sebelum halaman Ali Imran. Kita lihat di situ kisahnya Talut dan kisahnya Nabi Daud berperang melawan Jalut. Bagaimana orang-orang yang beriman dimenangkan. Bagaimana orang-orang yang beriman ini diberikan keselamatan, tidak disiksa. Berdasarkan firman Allah surat Al-Anbiya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami ijabahi doa, kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia. Ini kalau nggak salah kisahnya Nabi Nuh ya, alaihissalam, diselamatkan dari bahaya bencana ketika itu. Dan begitu pula, lihat lafadz kadzalika. Kadzalika, ini penting ya.
begitu pula. Jadi kisah Nabi Nuh tidak hanya berlaku bagi Nabi Nuh saja, tetapi berlaku bagi semua orang mukmin juga akan diselamatkan sebagaimana Allah selamatkan Nabi Nuh. Ini penting ya. Kemudian dalam surat Ar-Rum, walaqad arsalna min qablika rusulan, telah kami utus sebelum kamu utusan-utusan ila qaumihim, kepada kaum-kaum mereka, faja'uhum bil bayinat, mereka bawa mukjizat, mereka bawa bukti-bukti kebesaran Allah dan ayat-ayat, fantaqamna minal ladzina ajramu, tapi mereka tidak mau beriman, fantaqamna, maka kami balas. Intiqam sifat Allah yang diikat. Diikat dengan apa? Jadi Allah maha pembalas tetapi diikat dengan kezaliman orang-orang yang mendustakan. Tidak mutlak Allah maha pembalas, tetapi diikat. Ini biasa disebut dengan sifatullahil muqayyadah, sifatnya Allah yang diikat dengan sesuatu, bukan mutlak. Minal ladzina ajramu, dari orang-orang yang melakukan tindak kriminal atau dosa, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Lihat, selalu di akhir ayat Allah mendatangkan kesimpulan, bukan hanya dengan kisah-kisah mereka, tapi ada kesimpulannya. Apa itu? Wa kana haqqan, dan benar atau hak atas kami, ini adalah hak asasi atau kewajiban atas kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Pasti orang yang beriman akan dimenangkan. Peperangan antara keimanan dan kebatilan, peperangan antara kebenaran dan kemungkaran selalu terjadi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai akhir zaman tidak akan berhenti peperangan tersebut. Kebenaran akan terus berperang melawan kebatilan, terus menerus sampai sekarang, walaupun tidak dalam bentuk fisik, walaupun dalam bentuk pemikiran. Perang kebenaran dan kemungkaran pasti terus terjadi. Tetapi akhirnya nanti adalah kemenangan untuk orang-orang yang beriman. Masa depan akan diberikan untuk orang-orang Islam. Yang keenam, tahdzirul kafirina minal istimrar fi kufrihim. Manfaat selain tadi targhib ini motivasi. Agar orang yang beriman terus beriman. Bahkan bertambah keimanannya dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ancaman atau peringatan bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang bermaksiat dari terus-menerus di atas kemaksiatannya. Di dalam surat Muhammad ayat 10, afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka keliling, jalan-jalan, ya, di muka bumi. Fayanzuru, kemudian mereka melihat, kaifa kana, bagaimana akibatnya, alladzina min qablihim, orang-orang terdahulu, dammarallahu alaihim, Allah hancurkan mereka, walil kafirina amthaluha. Lihat baik-baik di sini, seperti saya jelaskan, setiap Al-Quran menyebutkan sebuah kisah, selalu Allah simpulkan apa hubungannya dengan kita sekarang. Ketika Allah sebutkan, orang-orang terdahulu Allah hancurkan apabila mereka mendustakan Allah. Suruh keliling di muka bumi. Gitu ya. Tidakkah mereka keliling di muka bumi? Melihat dampaknya. Kaum A, kaum B, kaum C, ada peninggalan-peninggalannya semua. Di mana mereka itu semua? Sudah disiksa oleh Allah. Walil kafirina amthaluha. Dan bagi orang-orang yang kafir, yang semisal itu, mereka juga akan dapat semisal itu. Tetapi diakhirkan nanti di hari kiamat. Atau ada yang dipercepat adabnya di muka bumi. Iya, bagi yang mau izin live duluan dipersilahkan ya. Kita biasanya cuma 1 jam. Kita biasanya cuma sampai jam 7. Kalau lebih dikit di sini karena ini udah selesai yang manfaat-manfaat daripada kisah ya. Terus nanti ditutup sedikit tentang masalah pengulangan kisah dalam Al-Quran. Kenapa di Al-Quran ada pengulangan kisah? Misalnya ada kisah A, diulang lagi nanti di ayat yang lain. Kita bahas itu. Berikutnya, yang ketujuh, itsbatu risalatin nabi. Manfaat yang lainnya adalah menunjukkan bukti bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini bukti yang paling jelas bahwa Muhammad adalah Rasul. Ketika Anda mendapati orang ragu kalau Muhammad itu Rasul,
datangkan kisah-kisah yang di Al-Quran untuk membenarkan Rasulullah Muhammad. Fa inna akhbaral umam as-sabiqah. Berita-berita umat terdahulu la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang dalam surat Hud, tilka min amba'il ghaib. Itu termasuk dari berita-berita gaib. Amba pakai jamak ya. Berita-berita gaib. Nuhiha ilaik, yang kami wahyukan kepada engkau, ma kunta ta'lamuha, engkau tidak mengetahuinya. Anta wala qaumuka, engkau tidak pula kaum kamu, yaitu Muhammad. Muhammad tidak tahu dan pula kaumnya juga tidak tahu kisah tersebut. Min qabli hadza, sebelum ini, alias yang pertama kali mengisahkan adalah Al-Quran. Tapi ini sebagian kisah Al-Quran ya. Sebagian kisah Al-Quran, tapi semuanya secara umum pasti adalah berita dari Al-Quran yang benar. Cuman beberapa kisah tadi ada juga disampaikan di kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Yang kemudian sampai sekarang kita kenal dengan Israiliyat. Nanti kita bahas Israiliyat di pertemuan yang akan datang. Kisah-kisah yang kita temukan di dalam perjanjian lama dan baru yang ditulis oleh orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana hukumnya? Kita bahas insya Allah di episode yang akan datang hari Sabtu, kalau diberikan izin oleh Allah. Jadi berita-berita gaib ini menunjukkan bahwasanya Muhammad adalah seorang Rasul. Sebab Muhammad tidak bisa baca. Muhammad tidak bisa menulis menurut pendapat yang kuat dari kalangan para ulama. Muhammad tidak bisa baca, Muhammad tidak bisa nulis. Terus dapat dari mana berita-berita ini? Kalau bukan dari wahyu dari Allah SWT. Itu ya. Kemudian di dalam surat Ibrahim, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, tidakkah datang kepada kalian berita? Maksudnya kisah-kisah orang-orang yang sebelum kalian. Kaum Nuh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Walladzina min ba'dihim, dan orang-orang setelah mereka. La ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Jelas di sini kisah tersebut tidak ada bukti sejarah sekarang pun orang-orang barat tahu bahwasanya seperti kisah kaum Thamud. Mereka cari bukti-bukti sejarah pusing juga, nggak nemu siapa yang mencatat. Cuma disebutkan dalam Al-Quran akhirnya. Dan kemudian ketemu peninggalan-peninggalan rumah-rumah yang tersisa sekarang itu. Sampai sekarang masih ada ya rumah-rumah kaum Thamud yang itu gunung yang dipahat ya. Gunung dipahat menjadi rumah. Sampai sekarang masih ada, bisa dicek kaum Nabatean ya. Bisa disebut dengan kaum Nabatean. Nibtiyah. Kita lanjut kemudian pembahasan terakhir kali ini untuk pertemuan kali ini, tikrarul qasas. Tikrar al-qasas. Pengulangan kisah di dalam Al-Quran. Baik, minal qasasil Qur'aniyah, di antara kisah-kisah Al-Quran, ma la ya'ti illa marratan wahidah, ada yang datangnya hanya satu kali. Mithlu qissati Luqman, seperti kisahnya Luqman. Yang bijak ya, dan Luqman yang menurut pendapat yang sahih bukan nabi. Sebagian berpendapat Luqman adalah nabi. Wa ashabil kahf, dan para penghuni gua. Para penghuni cave. Kahf ya, gua. Wa minha, jadi ini yang kisah yang cuma disebut satu kali. Ada banyak, contohnya seperti barusan. Wa minha ma ya'ti mutakarriran, ada pula yang diulang-ulang kisahnya. Kira-kira apa itu? Ada yang tahu kisah apa yang di Al-Quran yang sering diulang-ulang? Ada yang bisa menyebutkan? Kira-kira kisah apa itu? Musa dan Fir'aun. Betul, kisah Nabi Musa dan Fir'aun adalah kisah yang paling sering diulang. Kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Hasbama tad'u ilaihil hajah, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhannya apa ketika itu. Karena Al-Quran ini turun nggak sekaligus. Turun berdasarkan peristiwa atau tergantung pada waktu-waktu tertentu. Ketika ada sebuah kejadian, kemudian turun kisahnya lagi. Makanya bahasa yang dipakai di dalam kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun yang terulang-ulang selalu berbeda. Gaya bahasanya berbeda. Terkadang seperti ini, terkadang seperti ini, tapi menunjukkan kisah yang sama. Hanya gaya bahasanya yang berbeda-beda. Wa taqtadihil maslahah. Dan ada kemaslahatan yang diwujudkan dari hal tersebut atau menuntut hal tersebut.
Ada kemaslahatan di balik hal tersebut. Wala yakunu hadzal mutakarrir ala wajhin wahid. Ini seperti yang saya sebutkan barusan. Kisah yang diulang ini tidak menggunakan satu gaya bahasa. Tidak menggunakan satu segi penyampaian. Bal yakhtalifu fit tuli wal qisar. Bahkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, berbeda kisah-kisahnya ini dari segi panjang dan pendeknya. Ada kisah Nabi Musa pendek, ada kisah Nabi Musa panjang. Ada yang disebutkan di sini, ada yang disebutkan di sini ternyata melengkapi satu sama lain. Wallin wasyiddah. Juga dari segi lembut dan kerasnya. Nanti kita bahas ini. Maksudnya lembut dan keras gimana? Wa dzikri ba'di jawanibil qissah. Jadi dari segi pertama, panjang pendeknya. Kedua, dari segi lembut keras bahasanya. Yang ketiga, dari segi penyebutan sisi-sisi kisah. Ada yang disebut di tempat A, ada yang disebut di tempat B. Enggak disebut di tempat A. Fi maudhi'in duna akhar. Jadi ada kisah Nabi Musa disebut di surat Al-Baqarah. Ada kisah Nabi Musa dengan Fir'aun disebut di surat Al-A'raf dan seterusnya. Wa minal hikmati fi hadza tikrar. Terus apa fungsi hikmah, manfaat di balik pengulangan kisah? Maka di sini dirangkum. Terakhir ini pembahasannya tidak ada lagi. Ada 5 manfaat pengulangan kisah di Al-Quran. Dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Bagi Anda yang punya bisnis, bisnis tadi bisa dibahasakan dengan storytelling. Zaman sekarang storytelling menjadi nilai tersendiri. Storytelling, kita pelajari bagaimana Al-Quran membawakan storytelling. Storytelling, penyampaian kisah ya. Kita pelajari dari sini. Mengapa Al-Quran mengulang-ulang kisah? Dan gaya bagaimana Al-Quran mengulang kisah itu seperti apa? Dan lebih penting lagi, fungsinya secara keimanan adalah apa? Bayanu ahammiyati tilkal qissah. Penjelasan pentingnya kisah tersebut. Yang pertama kita catat di sini, pentingnya kisah tersebut. Kalau sesuatu itu penting, maka diulang-ulang, nggak bosan-bosan. Kisah tersebut akan diulang-ulang tidak bosan-bosannya karena itu sesuatu yang sangat penting. Li'anna tikraraha yadullu 'alal 'inayati biha. Karena mengulang-ulang kisah tadi menunjukkan kepedulian dan perhatian Allah terhadap kisah tersebut. Jadi itu adalah sesuatu yang penting. Begitu ya? Makanya kalau sekarang biasa disebut dengan istilah doktrin. Doktrinisasi, mendoktrin sesuatu pemikiran, itu terwujud dengan pengulangan. Kalau bahasa sekarang, bahasa iklan adalah pakai bahasa branding ya. Kita bisa ingat, misalnya saya sebut merek gak apa-apa ya. Indomie seleraku kan gitu ya. Gimana kok kita bisa ingat seleraku itu? Karena terulang-ulang. Di mana-mana kita lihat tulisan seleraku. Mendengar di media, menonton di video. Indomie seleraku. Hafal. Ya. Maka menjadi hafal. Indomie seleraku. Apalagi ya kisah. Kisah ini tujuannya adalah diulang-ulang. Makanya di dalam Al-Quran berkali-kali disebut La ilaha illallah. Brandingnya Islam itu seperti itu. Tauhid. Islam brandingnya adalah tauhid. Dikenal dengan tauhid. Kalau tauhidnya tidak ada, maka bukan Islam. Tauqidu tilkal qissati lituthabbita fi qulubin nas. Mempertegas. Nah, lagi-lagi nih ya. Ini kalau bahasa zaman sekarang anak-anak muda kenalnya branding. Membrand, ada personal branding sekarang ya. Membuat sesuatu tadi, sesuatu yang dikenal, terkenal di mana-mana dengan istilah tertentu. Tadi saya bahasakan dengan Indomie seleraku. Di sini kisah Al-Quran dipertegas untuk menguatkan hati manusia. Tapi kalau tadi bahasa branding bisnis kan untuk keuntungan pribadi, keuntungan perusahaan. Ini kisah dipertegas untuk memperkokoh keimanan. Biar semakin loyal. Jadi tujuan iklan kan biasanya digunakan supaya orang loyal kepada suatu brand. Al-Quran mengulang-ulang kisah agar orang loyal kepada keimanan. Yang ketiga, mura'atuz zaman wa halil mukhatabina biha. Memperhatikan zaman dan keadaan target dakwah. Lagi-lagi pakai bahasa zaman sekarang, bisnis biasanya ada target marketing, Ustaz. Pasarnya siapa? Saya jualan produk, pasarnya siapa?
Al-Quran punya target pasar juga. Dakwahnya semua orang. Dan semua orang punya kondisi yang berbeda-beda. Zamannya juga berbeda-beda, terutama ketika Al-Quran itu turun. Al-Quran turun di zaman tertentu ketika fase Makkah. Berbeda dengan fase Madinah. Target dakwahnya orang Badui berbeda dengan target dakwah orang pedagang. Berbeda target dakwah dengan pemuka kaum Quraisy. Masing-masing punya metode dakwah sendiri. Kalau bahasa sekarang, metode iklan sendiri dan sponsor sendiri. Walihada tajidul ijaz wa syiddah ghaliban. Oleh karena itu engkau dapati ijaz. Ijaz itu singkat dan padat. Di dalam ilmu balaghah. Lawannya nanti itnab. Itnab itu bertele-tele. Wasyiddah, syiddah itu keras. Engkau dapati lafat-lafat singkat, padat, dan keras. Ghaliban seringkali. Di mana? Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Bima ata minal qasasi fis suwaril makkiyah. Dalam ayat-ayat makkiyah. Fase Makkah. Fase dakwah Makkah sebelum Rasul hijrah. Ayat-ayatnya banyak singkat, padat, tegas, keras. Ketika Anda temukan ayat-ayat makkiyah gitu. Contohnya di mana? Di surat Al-Qamar. Coba baca surat Al-Qamar. Itu isinya kisah-kisah tapi singkat, pendek-pendek ayatnya. Dan kuat. Orang kalau paham bahasa Arab langsung merinding bulu kuduknya karena ngeri bahasa yang dipakai. Coba dicek di surat Al-Qamar, coba Anda baca nanti ngaji surat Al-Qamar. Sambil lihat artinya, buka terjemahannya. Wal aksu fi ma'ata fis suwaril Madinah. Dan Anda bandingkan dengan surat-surat Madaniyah, Al-Madaniyah maaf. Surat-surat Madinah, ayat-ayat Madaniyah, ya, itu berlawanan dengan sifat ijaz. Tidak singkat dan padat. Bahasanya cukup memanjang-manjang, bertele. Macam bertele-tele, bukan bertele-tele ya, dipanjangkan. Dan tidak keras, bahasanya lebih lembut. Kenapa? Karena Madinah sudah banyak orang beriman, sudah hijrah. Dan di Madinah juga menghadapi kaum Yahudi. Kaum Yahudi sudah beriman dengan Nabi Musa. Kaum Yahudi sudah beriman dengan Allah. Kurangnya cuma satu, belum beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi tetap dianggap belum muslim. Karena syahadatnya kurang satu. Jadi dia sudah beriman dengan Allah, mereka orang Yahudi. Beriman dengan Nabi Musa juga. Tetapi mereka tidak sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka bahasanya Al-Quran lebih lembut. Karena mereka lebih dekat kepada Islam. Berbeda dengan orang-orang musyrik, sudah jelas beda. Nyembahnya sudah bukan Allah saja misalnya. Mereka menyekutukan Allah. Atau bahasa zaman sekarang dengan orang-orang yang paganisme. Orang-orang kaum paganis, mereka nyembahnya udah jelas beda. Nggak nyembah Allah udah. Maka ini penting kita dalam metode dakwah pun menghadapi orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana dicontohkan dalam Al-Quran. Ini penting ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bayanu balaghatil Quran fi dhuhuri hadhil qissah. Menunjukkan balaghahnya Al-Quran. Kalau istilah sekarang mungkin sisi sastra atau kedalaman makna. Tadi kita sebut balaghah, tadi kita jelaskan di awal pertemuan, maksudnya adalah sentuhan. Sentuhan kata-kata terhadap hati. Itu arti balaghah. Sentuhan kata-kata kepada hati pendengar dan penikmat. Fi dhuhuri hadhil qisas ala hadzal wajh. Di dalam tampaknya kisah-kisah ini di satu sisi wadzakal wajh ala ma yaqtadihil hal, ala ma taqtadihil hal. Maksudnya apa? Misal, ini butuh kepada penjelasan ala hadzal wajh wa dzalikal wajh. Misalnya kisah Nabi Musa. Saya tulis di sini ya. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Oke, disebutkan misalnya di dalam Al-Baqarah sendiri. Kita sebut tempat A. Di surat yang lain ada lagi. Di surat yang lain ada lagi. C, D. Banyak kisah Nabi Musa diulang berkali-kali dengan Fir'aun, tetapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Masing-masing gaya bahasa itu punya kekuatan balaghahnya masing-masing. Ada yang sifatnya singkat, pendek, dan padat. Ada yang menggunakan bahasa. Nanti kalau ilmu balaghah lebih dalam lagi. Sisi sastranya. Nah, itu hanya bisa dipelajari di ilmu balaghah atau lebih tepatnya di penafsiran Al-Quran yang lebih dalam. Jadi contohnya saja ini kita sebutkan. Kisah Musa yang A punya segi yang berbeda dengan yang B, punya segi yang berbeda dengan C, punya segi yang berbeda dengan D. Kaya dengan nilai-nilai
sastra. Yang kelima, masing-masing punya kondisi yang tepat masing-masing. Maksudnya gimana? Contoh, kisah Nabi Musa yang B paling cocok dibawakan untuk kelompok orang seperti ini. Kisah Nabi Musa yang D cocok dibawakan untuk orang-orang target dakwahnya seperti ini. Masing-masing punya target pasarnya. Kayak gitu ya kira-kira sekarang. Yang terakhir, zuhuru sidqil Qur'an. Untuk menampakkan kebenaran Al-Quran. Tidak, Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Al-Quran itu murni wahyu dari Allah. Dan ini akidah yang harus dipegang sampai meninggal. Wa annahu min indillah, Al-Quran dari sisi Allah, haitsu ta'ti hadhil qisas mutanawwi'atan biduni tanaqud. Oke. Orang bilang, Ustaz, kalau pengulangan kisah maksudnya adalah menunjukkan Al-Quran itu benar. Oke, itu kesimpulan yang Anda ambil. Dari mana kamu mengambil kesimpulan ini? Maka cara penjelasannya adalah Al-Quran ketika menyampaikan kisah Nabi Musa A, B, C, D di 4 tempat yang berbeda misalnya ya, dengan gaya yang berbeda. Oke? Tertunjukkan di sini bahwa Quran itu benar karena kisah yang disampaikan berbeda-beda tadi menunjukkan peristiwa yang sama. Hanya berbeda gaya bahasa. Ya? Hanya berbeda dari segi gaya bahasa. Tetapi maksudnya sama. Tidak ada kontradiksi. Ketika ada kontradiksi, maka di situ berarti ada salah. Dan itu tidak mungkin di Al-Quran ternyata. Terbukti ini secara, jadi kalau ada orang meragukan Al-Quran, Al-Quran ini bukan dari Tuhan, silakan dicek dari sisi ini. Bahwasanya tidak ada kontradiksi di antar kisah yang sama di Al-Quran. Berbeda dengan kitab perjanjian baru dan perjanjian lama punya orang Yahudi dan Nasrani yang diakui oleh para pakar Bible secara ilmiah oleh mereka, orang-orang mereka sendiri yang bilang, bukan orang-orang Islam, bahwa kisah-kisah di Bible banyak terjadi kontradiksi. Di kisah A disebutkan jumlahnya sekian ribu, di kisah B kisah yang sama kok jumlahnya berbeda. Pakai matematika loh hitungannya. Secara matematika jelas bertabrakan, tidak sama. Banyak ini buktinya biasanya disampaikan di debatnya, bisa dilihat secara panjang di debatnya Dr. Zakir Naik melawan William Campbell kalau nggak salah ya. Ada debat beliau, di situ beliau menyampaikan sampai di kertas yang digulung panjang ke bawah. Ditunjukkan kumpulan kontradiksi di dalam Bible. Jadi Al-Quran berbeda dari gaya Bible tadi. Kita tutup di sini dulu dengan kafaratul majlis. Sebelum kita tutup, kalau ada yang pertanyaan dipersilahkan, tetapi sebatas materi. Di luar materi maka mohon maaf tidak bisa dijawab. Bagi yang ada mau menanyakan sesuatu dipersilahkan. Kalau tidak ada maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga memberi manfaat buat semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Barakallahu.